Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tiara Sandra Vinaka, NPM 10800182233. Prodi Public Relation, Fakultas Ilmu Komunikasi. Di sini saya akan menjelaskan atau memaparkan hasil penelitian saya dengan berjudul Analisis Pelaksanaan Program Corporate Social Responsibility atau CSR PT Pertamina EP AC3 Cirebon dengan subjudul Studi Deskriptif Model CSR Preparation Implementation Impact PII di PT Pertamina EP AC3 Cirebon dengan pembimbing Bapak Dr. Maman Suherman DRS MSI. Di sini latar belakangnya itu karena faktor CSR-nya, yaitu banyaknya perusahaan dalam penerapan dan pelaksanaannya masih banyak perusahaan yang belum melaksanakan program CSR dengan baik dan tidak rutin, dan juga memandang sebagai pemborosan. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007, perseroan yang menjalankan usahanya di bidang dan atau berkaitan dengan sumber daya alam wajib melaksanakan tanggung jawab sosial dan lingkungan. Ada juga latar belakang dari perusahaan itu sendiri, yaitu PT Pertamina, yang dimana ada beberapa wilayah dari zona PT Pertamina EPAC 3 Cirebon yang mengalami dampak operasional dari kehadiran perusahaan. Juga adanya banyaknya program CSR PT Pertamina EPAC 3 Cirebon, yaitu yang pertama ada program Zero Waste, yaitu sampah melimpah masyarakat peduli sampah. Yang kedua ada program berdaya dan mandiri dengan budidaya unggas atau bergegas. Dari tujuan penelitian ini, yang pertama itu bertujuan untuk mengetahui dan menganalisa persiapan dari program Corporate Social Responsibility (CSR) pada PT Pertamina EPAC 3 Cirebon. Yang kedua, untuk dapat mengetahui pelaksanaan dari program Corporate Social Responsibility (CSR) pada PT Pertamina EP AC3 Cirebon. Yang ketiga, untuk dapat mengetahui dan menganalisa impact program yang dilakukan oleh Corporate Social Responsibility (CSR) PT Pertamina EP AC3 Cirebon. Nah, di sini ada kerangka pemikirannya. Yang pertama itu Corporate Social Responsibility CSR melalui model PII yang akan dianalisis pelaksanaan program Corporate Social Responsibility CSR PT Pertamina EPAC 3 Cirebon yang dilakukan melalui studi deskriptif yang nantinya akan menghasilkan melalui preparation, yaitu preparation atau proses persiapannya, yang kedua implementation, pelaksanaannya, dan impact atau dampaknya, sehingga menghasilkan deskriptif analisis pelaksanaan program Corporate Social Responsibility CSR PT Pertamina EP AC3 Cirebon. Nah, melalui metode penelitian yang pertama, itu menggunakan penelitian kuantitatif dengan pendekatan deskriptif. Yang kedua ada teknik pengumpulan data, yaitu menggunakan wawancara mendalam, observasi, studi pustaka, dan dokumentasi sehingga dapat menjawab semua pertanyaan penelitian. Yang ketiga ada teknik analisis data, yaitu untuk menyusun secara sistematis data yang diperoleh dengan cara mengorganisasikan data ke dalam reduksi data, penyajian data, dan membuat kesimpulan sehingga mudah dipahami. Hasil penelitian dan pembahasan dari preparation, itu ada pemetaan sosial, selanjutnya dilakukanlah jaring aspirasi masyarakat atau FGD, dilakukanlah musrembang, selanjutnya studi sosial, dan pembuatan proposal sehingga terlihatlah program lanjutannya siapa. Kemudian akan dilakukan oleh Komdev melalui daftar usulan program berdasarkan rencana strategis dan skala prioritas yang akan diajukan kepada SKK Migas, kemudian disinkronisasi dengan pembangunan daerah, Pemkat atau dinas terkait, lalu dikirimkan kembali kepada Komdev atau diserahkan kembali kepada Komdev. Nah, pada proses implementation atau pelaksanaannya itu adalah create purchase requisition. Lalu ada pembuatan request for quotation, lalu dilaksanakan evaluation, spesifikasi dan harga, lalu dilaksanakan negosiasi harganya, sehingga mencapai service order. Kemudian pelaksanaannya bukan hanya perusahaan saja, tapi ada melalui tim Komdev atau perusahaannya, ada juga pihak lain, yaitu LSM, perguruan tinggi, vendor, konsultan, dan masyarakat. Ada 4 program CSR, yaitu program meliputi pendidikan,
pelestarian lingkungan hidup, kesehatan, dan pemberdayaan ekonomi masyarakat. Nah, pada proses pelaksanaannya juga diperlukanlah publikasi dan dokumentasi sebagai bukti bahwa melakukan kegiatan tanggung jawab sosial, maka pada saat proses pelaksanaannya perlu dilakukan dokumentasi untuk administratif yang nantinya akan dilaporkan serta publikasi untuk menyebarluaskan kegiatan CSR kepada media. Selanjutnya ada impact atau dampak yaitu dilakukan evaluasi sehingga dapat mengetahui kualitas, tujuan, sasaran, budget, kendala, serta usulan perbaikan program. Lalu dilakukan manajemen review di mana top management mereview kelayakan laporan dan keberhasilan program, kualitas, tujuan, sasaran, dan realisasi budget dan sesuai planning atau tidaknya. Sehingga dapat disimpulkan bahwa untuk menentukan sasaran yang akan dituju dalam melaksanakan program CSR, hal yang penting dengan cara social mapping, dan kemudian dijadikan sasaran program, penerima manfaatnya itu berdasarkan pada based on issue. Yang kedua, dalam proses pelaksanaan program CSR, perusahaan memiliki taktik pesan yang disampaikan berkaitan dengan program yang dilaksanakan. Dalam pelaksanaannya, ada beberapa pihak eksternal yang terlibat di dalam proses pelaksanaan CSR. Yang ketiga, evaluasi dilakukan setelah pelaksanaan untuk mengetahui bagaimana dampak yang didapat, yaitu apabila pelaksanaannya berjalan sesuai dengan tujuan, dengan kualitas yang baik, sesuai dengan sasaran, maka program tersebut berjalan dengan baik, sehingga memberikan dampak positif dan citra yang baik terhadap perusahaan serta menjalin hubungan yang baik dengan masyarakat. Baik, sekian dan terima kasih untuk perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.